Mahasiswa yang terkasih, kita akan belajar menamakan dan membuat rumus struktur dari benzena yang disubstitusi ya. Jadi substituennya dua. Kemarin kita belajar yang monosubstituen. Tapi sebelum kita masuk yang disubstituen, maka Ibu akan mengingatkan kembali yang monosubstituen. Benzena itu kalau menggambarkannya di Cemdraw di sini ya. Ambil yang segi 6, lalu ada ikatan rangkap selang-seling. Ikatan rangkap selang-seling ini jenisnya adalah terdelokalisasi, sehingga bentuknya itu bisa beresonansi atau berubah. Ya, seperti yang kemarin Ibu katakan bahwa dia bisa saja ikatan rangkapnya itu berpindah. Kalau yang bakunya sudah ada seperti ini, maka kalau Ibu buat seperti ini juga boleh ya. Jadi senyawa benzena ini banyak sekali di dalam tumbuhan sebagai bentuk dari dasarnya, sehingga kalau dia ada di tumbuhan itu dia biasanya berada dalam senyawa metabolit sekunder. Jadi sudah menjadi salah satu jenis tanaman, bukan jenis tanaman tapi jenis senyawa yang berfungsi sebagai obat. Jadi ini sangat penting kamu pelajari karena memang di dalam kehidupan ataupun di alam itu senyawa benzena ini banyak terdapat. Senyawa benzena ini dia mempunyai bau yang harum, lalu kemudian yang paling sederhananya ya ini benzena. Tapi kalau seandainya dia sudah berubah bentuk nanti menjadi yang lain, itu namanya senyawa aromatis, bukan lagi benzena ya. Ini misalnya. Untuk jenis-jenis penamaannya itu Ibu nggak terlalu hafal semuanya, tapi kita bisa lihat nanti satu persatu. Misalnya ini naftalen namanya ini, yang Ibu ingat. Lalu kemudian ada yang stirena. Stirena ini banyak digunakan pada plastik itu. Itu yang stirena ini masih yang monosubstituen ya. Kemudian kalau yang disubstituen itu nanti kita lagi bakal masukkan yang review dulu. Jadi kamu diharapkan betul-betul memahami benzena ini, cara menggambarkannya, penamaannya mungkin enggak, cuma cara menggambarkannya dan mengetahui bahwa ini adalah memang senyawa aromatis, gitu ya, tipikalnya ya senyawa aromatis. Ini bisa lihat di contohnya aja paracetamol itu senyawa benzena sebagai induknya. Kemudian ada substituen dia. Paracetamol itu mempunyai rumus struktur. Paracetamol itu mempunyai rumus struktur seperti ini ya. Gambarkan ya. Dia ini paracetamol ini adalah disubstituen ya. Disubstituen berada pada kondisi para. Jadi inilah dasarnya kenapa kamu perlu mempelajari senyawa benzena ini. Paling tidak kamu bisa membuat rumus strukturnya. Nanti menggunakan Cemdraw ini kalau diminta membuat rumus strukturnya oleh orang farmasi nanti gimana rumus strukturnya nanti kamu tahu gimana cara membuatnya di komputer ya. N itu ikatannya 3 ya. Jadi kalau udah pakai 2 untuk tinggal 1 untuk H. Jadi ini kita buat C. Kalau nggak mau buat pakai C juga nggak apa-apa. Langsung aja sudut yang seperti kemarin belajar tuh. Ini tengahnya 4 ya. Ini ada CO di sini. Gugus karbonil. Nah, kalau CO itu gugus karbonil. Ini dia. Terus ini ada CH3. Acetaminophen kalau nama trivialnya. Kalau nama dagangnya paracetamol. Ini kalian wajib membuatnya nih tugas praktek dari Ibu ya. Nanti Ibu kasih tahu kapan kalian akan membuatnya.
Kalau acetaminophen, nama dagangnya paracetamol, nama UPEC, nama trivialnya acetaminophen. Nama UPEC-nya lengkap lagi. Acetaminophen ini nama UPEC-nya N-acetyl. Itu yang ini nih. Ini asetil. Ini asetil. Ini amino kan, N-acetyl. N-acetyl para aminofenol. N-acetyl para fenol. Ini ada amino, ada fenol. Fenol sebagai induknya. Bagaimana nanti di sini nanti Ibu akan mengajari kalian mana yang lebih reaktif. Jadi di dalam pembuatan yang disubstituen kita harus mengurutkannya berdasarkan kereaktifannya. Jadi Ibu ingatkan kembali yang monosubstituen, yang induk-induk monosubstituen yang penting. Yang pertama itu adalah fenol. Oh enggak fenol, kita mulai dulu. Kita mulai dari asam karboksilat dulu. Dari gugus. Jadi dari benzoat. Nah, ini kita mulai dari yang reaktif ya. Ini asam benzoat ini lebih reaktif. Lebih besar kereaktifannya. Jadi Ibu akan urutkan sehingga kalian mudah menghafalnya. Berdasarkan kereaktifannya ya, gugusnya, bukan benzinanya. Tapi gugusnya. Gugus asam karboksilat itu lebih reaktif dibandingkan gugus berikutnya setelah asam karboksilat itu adalah asam benzenosulfonat yang kestabilannya ya, reaktifannya. Asam benzenosulfonat, setelah itu aldehid. Ini nih Bu urutkan berdasarkan gugus kereaktifannya. Jadi mana dia yang akan dijadikan sebagai induk. Jadi untuk menamakan dalam disubstituen kita melihat mana yang induknya berdasarkan kereaktifan. Aldehid ya, aldehid lebih reaktif. Jadi nanti kalau seandainya nih gambarannya nanti yang lebih reaktif, misalnya ada jadi seperti ini misalnya. Ini ada aldehid gitu kan. Maka yang dibuat sebagai induk atau yang nomor satunya itu bukan aldehidnya, tapi asam karboksilatnya, gugus asam karboksilat. Maka penomoran dimulai di sini nomor satunya, itu ya. Gambaran singkatnya dulu sebelum kamu pusing apa maksud dari kalimat ini. Tapi ini bukan rasanya, sudah pasti dulu diajarkan di SMA di kelas 3. Cuma Ibu nggak tahu bagaimana penekanan dari masing-masing gurunya di sekolah masing-masing. Itu pasti akan berbeda-beda ya. Setelah aldehid berikutnya itu adalah cyanida. Jadi ada cyanida ya. Cyanobenzena. Boleh Bu, ya. Ya, boleh Bu. Monosubstituen tidak ada diberikan cyanobenzena. Lupa. Lalu setelah cyano, kita lihat lagi apa yang berikutnya. OH ya. Hidroksi. Lalu yang berikutnya lagi. Setelah gugus OH, hidroksi, maka yang berikutnya adalah anilin. Tambah lagi anilin ya. Jadi kereaktifan hidroksi lebih reaktif dibandingkan anilin. Anilin itu gugusnya namanya gugus amino. Kalau fenol namanya hidroksi ya. Lalu lanjut lagi. Setelah anilin itu
Yang reaktifannya di bawah anilin itu adalah alkil. Kita ambil aja toluena. Sebenarnya alkil. Bisa juga kita ambil CH3 gitu ya. Jadi atau enggak Google aja lah R alkil ya. Alkilnya kan macam-macam nih. Jadi dia paling tinggi di sini yang bisa sebagai ini dia cabang tetap benzena sebagai induk itu toluena, metil, etil, propil, isopropil itu yang paling tinggi. Kalau sudah 4 atau lebih dari 4 itu nggak bisa lagi ya. Atau buat ganti aja lah CH3 supaya kalian nggak ragu. Toluena aja ya. Oke, yang berikutnya lagi kita buatkan. Nah, jadi berarti bubur aja toluena ya nak ya. Lalu kemudian untuk setelah alkil itu yang reaktifannya di bawah alkil itu adalah nitro. Nitro berarti NO2 ya nak ya. NO2. Setelah itu berikutnya adalah halogen. Jadi atom-atom golongan halogen, halida, yaitu FCl-BrI ya. Itu yang golongan halogen. Jadi X di sini FCl-BrI, golongan halogen. Wah, kalau kamu ragu dengan kalimat Ibu ini, kamu lihat golongan halogen. Unsur di tabel sistem periode unsur itu golongan halogen, golongan 7A, yaitu mulai dari FCl-BrI. Itu dari aktif ke bawah, kereaktifannya itu semakin bertambah. Ya, jadi atom juga semakin bertambah, reaktifan bertambah, tapi ke elektronegatifannya berkurang. Yang paling elektronegatif itu adalah F, fluoro. Ya. Oke, itu yang untuk atom fluoro dia. Tapi kalau untuk anion namanya fluorida, akhiran ida ya. Oke, ini dia yang berdasarkan kereaktifannya. Jadi nanti yang kalau seandainya nanti mana yang digunakan sebagai induk itu yang paling reaktif. Siapa yang paling reaktif? Ini dia, asam karboksilat, kemudian benzena, asam benzena sulfonat, kemudian baru jadi karboksilat, sulfonat, aldehid, siano atau sianida lah, sianida, hidroksida, amida ya, amida salah. Amida, tapi kalau nanti dia berada di substituen amino namanya. Kemudian ini metil, nitro, alkil ya, lalu kemudian ini halida. Oke, kita mulai cara menamakannya. Di monosubstituen 1 ya, kalau di substituen berarti 2. Penamaan benzena yang di substituen berarti 2, itu nomor 1 adalah induk yang paling reaktif. Tadi Ibu sudah berikan gambaran bahwa antara hidroksi dengan amida itu yang lebih reaktif adalah hidroksida ya. Hidroksi ini namanya amino lah, hidroksi amino. Kalau hidroksida amida, kalau hidroksi amino. Oke. Kita coba buat ininya. Ibu dibuatkan posisi-posisinya ya yang pasti ada. Itu kalau seandainya posisinya seperti ini, kita letakkan nomor 1-nya itu tergantung dari apa lawannya ya. Tapi kalau kamu nanya, nanti Ibu ini gini aja, Ibu ajarin dulu nama-nama posisi. Ibu buatkan nomornya dulu.
Nanti kamu bisa hafal, bisa memahaminya. Jadi nomor dulu lah kita buat. Biasa kalau untuk yang siklik ini nggak jauh-jauh, paling jauh itu 6. Tapi nggak ada yang 1 sampai 6. Kita 1 sampai 3 aja gitu ya. 1, lalu kemudian copy, paste. Oh, salah. Lagi. Copy, paste. Jadi kalau posisinya seperti ini dia, ini nama 12. 12 itu istilahnya orto. Jadi posisi 12 untuk substituen di, untuk substituen di pada benzena, dia di substituen pada benzena itu orto. Ya. Jadi kalau seandainya orto ini apakah bisa model lain? Ini satu model pertama bentuk dari orto ya. Bisa model lain bisa. Jadi bentuk dari orto itu dia kan kalau dibuat nomornya kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kadang-kadang itu enggak seperti ini bentuknya, tapi bentuknya berbeda. Kita buat kopiannya dulu. Lalu pastikan. Ini dia misal yang lainnya ya. Ini Bu geser loh. Nah gini, ini dihapus atau ini dihapus boleh. Inilah dulu kita hapus ya. Kita buat di sini. Maka nanti ini posisi orto juga ini. Yang Ibu pindahkan nih. Kenapa itu orto, Bu? Ya karena dia bersebelahan. Jadi kamu lihat aja nanti kalau ikatannya itu bersebelahan, itu dia 1, 2. Bisa model yang lain lagi bisa. Tadi ya. Bisa dia bisa bermacam-macam modelnya. Misalnya kita pindahkan lagi. Nih, pasti dia harus bersebelahan gitu. Di sini misalnya. Ini juga orto ini. Ini nomor itu saja nanti. Kita kan belum ada buat gugusnya ya. 1, 2 ya. Buat ya. Terserah dulu. 1, 2. Ini orto ini. Ya. Lalu yang bentuk lain dari orto masih ada masih. Dia masih banyak bentuk-bentuk. Ya. Ini sama ini. Berarti ini nama posisi orto. Orto ya. Orto itu lambangnya O nanti. O gitu rubah. Bisa kita rubah. Pasti dia bersebelahan gitu. Nah, itu dia orto juga itu. Paham kira-kira ya? Jadi nanti ini bisa juga ini ke sini variasinya kan. Jadi Ibu udah berikan 1 variasi, 2 variasi, 3 variasi, variasinya 5 variasi nanti. Sampai di sini nanti. Jadi ini nanti bisa Ibu pindahkan ke sini. Ini baru 4. Ya, jadi yang pasti yang kamu lihat itu 1, 2 itu yang mana, Bu? 1, 2 itu kalau dia bersebelahan. Itu dia. Itu kata kuncinya. Untuk yang orto. Yang orto ya. Kalau yang untuk meta itu dia berjarak. Berjarak 1. Meta itu dia berjarak 1. Nih. Ini namanya 1, 3. Namanya meta. Ada lagi model variasi dari meta ini ada. Jadi kalau dia berjarak 1 itu namanya meta. Oh, salah.
Ini Ibu ubah lagi ya. Jadi Ibu ganti lagi. Misalnya di sini. Pasti dia jarak 1. Seperti ini juga bisa metanya ya. Udah ya, udah ada lagi kan? Oke, itu yang meta. Kita lihat yang berikutnya adalah para. Para itu 1/4. Kita para. Tambah lagi. Tambah lagi. Mana saya ingin muatkan dia lagi. Jadi saya harus buat new. Buat yang new ya. Buat yang new dokumen yang lagi. Jadi 1/3 kan sekarang 1/4 lagi ya yang para. Kalau para berarti jaraknya 2 dong. Iyalah. Nah kalau 1/3 kan jaraknya 1. Kalau 1/4 tuh jaraknya 2. Sini 1. Ini 1. Ini model yang pertama. Yang kedua. Saya jarak A2. Lalu gini. Jadi ada 3 ya bentuknya. Ini yang bentuk para. Ini nomornya 1/4 ini. Kalau seperti ini 1/4. 1/4 itu para istilahnya. Ya, tadi 1/3 orto, 1/2 1/2 orto, maaf. 1/2 orto, 1/3 meta, 1/4 para. Oke. Udah ya. Kita kembali ke yang tadi. Yang sebelumnya. Ntar dulu ya. Cari. Oke, kita mulai menamakan lagi dengan memasukkan substituennya ya. Jadi kan ini 1/2 ini auto ya. Udah Ibu jelaskan macam-macam bentuknya. Bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi 5 bentuk sebenarnya. Nah, Ibu akan masukkan satu dulu. Kalau misalnya tadi yang paling reaktif itu adalah asam karboksilat ya. Saya masukkan. Lalu kemudian Ibu kasih lawannya nih, CN misalnya. Maka namanya menjadi kan 1/2 tuh. Namanya menjadi ortosiano salah. Asam ini kan sama benzoat ya. Induknya kan sama benzoat. Asam ortosiano benzoat. Asam ortosiano benzoat namanya. Ya. Itu namanya. Nah, lalu kemudian untuk yang berikutnya lagi ini terlalu dempet-dempet, susah juga kita menamakan. Oh. Coba lihat dulu.
Ini nama asam ortocyanobenzolate. Lalu coba lagi ya. Diangkat dulu aja. Ini kalau Ibu kasih, jadi selainnya aktif itu sulfonat juga aktif kan. Nah, sulfonat ini nggak pernah orang pakai dia sebagai substituen, jadi nggak salah ya. Kita pakai dia sebagai induk, kita ganti dengan OH ya. Digandeng dengan OH, maka namanya itu adalah asam ortohidroksi sulfonat. Asam ortohidroksi sulfonat jadinya ya. Itu ya. Lalu kalau kita buat lagi yang lain, posisi meta lagi ya, kita ganti aja posisi meta ya. Itu dua contoh posisi dari dari orto. Kemudian kita coba dua posisi lagi dari meta. Meta ini kita ambil OH, kita ambil NH2. Ya, kita ambil. Jadi namanya meta amino fenol. Nah, OH itu kan antifenol. OH dengan benzena. OH sama benzena sebagai induk. Jadi yang cabang tuh ini. Sama kayak alkana, ke cabang itu kan alkil. Kalau ini cabangnya adalah amino, induknya adalah fenol. Contoh yang lain untuk meta, Ibu kasih di sini misalnya CH3 dengan NO2. Maka namanya menjadi meta nitrotoluena. Oke, cukup ya untuk yang punya. Lalu kita masuk lagi yang lainnya. Kita masuk lagi yang berikutnya lagi ya. Yang parah ya. Kita buat yang parah, yang tadi 14 ya, parah itu ya. Saja ini, Ibu cari lagi yang tadi 14 itu parah dia. Kasih nomor 1 di induknya. Nomor 1 di induknya ya. Induknya di sini kita ambil. Kalau untuk para kita ambil aja aldehid sama hidroksi. Boleh. Aldehid berarti CHO. Lalu hidroksi berarti tadi yang belum keluar. Siano bisa juga ya. Ini ya. Halo. Golongan halo. Jadi di sini namanya para kloro benzaldehid. Gitu ya. Jadi semuanya yang menjadi induk itu mengikuti aturan ini. Siapa yang lebih aktif? Dia yang nomor 1. Dia yang disebut induk nanti. Yang ini ya di substituen. Substituen itu tinggal OO aja. Nitro. Itu ya. Oke. Itu aja dulu dari Ibu. Semoga untuk yang di substituen ini bisa dipahami dengan baik. Sampai jumpa.